warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dini Syandianingrum, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang lembaga pasar modal syariah. Pengertian pasar modal. Pasar modal berbeda dengan pasar uang. Pasar modal merupakan pasar keuangan jangka panjang dalam tempat bertemunya penjual dan pembeli yang diperjualbelikan. Misalnya, hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan utang perusahaan. Sedangkan pasar uang adalah pasar dalam instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam berbagai jenis surat berharga jangka pendek, seperti sertifikat deposito, commercial paper, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan efek. B. Sejarah dan perkembangan pasar modal di Indonesia. Sejarah pasar modal Indonesia adalah tempat berinvestasi dalam menanamkan modalnya. Sebelum Indonesia merdeka, pihak asing telah menanamkan modalnya dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang perdagangan. Pemerintah Hindia Belanda telah mendirikan pusat efek pasar modal Indonesia di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912 sebagai cabang Amsterdamse and Everteenweizen. Pasar modal berhenti ketika terjadi Perang Dunia II. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan obligasi pada tahun 1950. Pengaktifan pasar modal di Jakarta telah menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 yang berkaitan dengan pasar modal. Perkembangan pasar modal di Indonesia. 1. Tahun 1956 sampai 1977 tentang perdagangan di bursa efek vakum. 2. 10 Agustus tahun 1977, bursa efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BIJ dijalankan di bawah Bapepam, Badan Pelaksana Pasar Modal. Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini ditandai dengan go publik PT Semen Yapindo sebagai emiten pertama. 3. Tahun 1997 sampai 1987 perdagangan di bursa efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal. 4. Tahun 1987 ditandai dengan hadirnya paket Desember 1987 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. 5. Tahun 1988 sampai 1990 paket regulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu BIJ terbuka untuk asing, aktivitas pusat terlihat meningkat. 6. 2 Juni tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket Desember 88 yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go publik dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. 16 Juni 1989
Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya. 13 Juli tahun 1992, wastanisasi BIJ Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BIJ. 22 Mei tahun 1995, sistem otomatis perdagangan di BIJ dilaksanakan dengan sistem komputer JATS, Jakarta Automation Trading System. 10 November 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1906. 11 tahun 1995, Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. 3 Juli 1997, lahir Dana Reksa Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. 13 tahun 2000, sistem perdagangan tanpa wasgas atau real trading mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. 14 tahun 2002, BIJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. 15 tahun 2007, pergabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia yang resmi beroperasi sejak tanggal 1 November 2007. 2 Maret tahun 2009, peluncuran perdana sistem perdagangan baru PT Bursa Efek Indonesia, yaitu JATS NetG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Kurnia Lestari dari kelompok materi Lembaga Pasar Modal Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar modal dan pendukung pasar modal. Fungsi pasar modal yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang. Kedua, memberikan wahana atau tempat investasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang kelima, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, profesionalisme, menciptakan iklim usaha yang sehat. Yang keenam, menciptakan lapangan kerja yang menarik. Yang ketujuh, memberikan kesempatan memiliki perusahaan. Yang kedelapan, alternatif investasi yang memberikan keuntungan dengan risiko yang dapat diperhitungkan. Yang terakhir, yang kesembilan, membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial. Materi selanjutnya yaitu pendukung pasar modal. Pendukung pasar modal dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam adalah suatu institusi yang berwenang untuk mengawasi semua aktivitas perusahaan agar menjadi tempat investasi yang lebih baik. Yang kedua, Bursa Efek, wadah untuk dilakukannya aktivitas perdagangan, sekuritas, dan penyediaan sistem untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang ketiga, Lembaga Clearing dan Penjamin atau LKP, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yaitu Lembaga Clearing dan Penyimpanan dibentuk untuk melakukan clearing, yang dimana bertujuan untuk menetapkan dan memberikan hak dan kewajiban pada anggota bursa yang melakukan transaksi. Penjamin dan penyelesaian bertindak sebagai konstudian sentral, berperan memberi jasa penitipan kolektif yang mesti dicatatkan. LPP dimaksudkan untuk kepentingan pemilik rekening.
Yang keempat yaitu kustodian, yaitu pihak yang memberi jasa penitipan sekuritas atau harta lain yang ada kaitannya dengan sekuritas. Lembaga sekuritas sendiri yaitu perusahaan yang bergerak dalam transaksi jual beli efek. Tugas lain dari kustodian yaitu menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain. Lembaga kustodian antara lain yaitu LPP, perusahaan sekuritas atau perusahaan efek, dan bank umum yang disetujui oleh pemerintah. Kemudian yang kelima yaitu Biro Administrasi Efek, yaitu lembaga pendukung pasar modal di Indonesia yang berperan dalam pengelolaan sekuritas. Peran lain dari lembaga ini yaitu mencatat peralihan hak yang terjadi antara pasar primer dan sekunder, yang menyampaikan laporan per tahun kepada perusahaan penerbit tentang sekuritas yang diurus. Yang keenam, wali amanat, yaitu pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi. Peran lain dari wali amanat yaitu sebagai wakil dari investor dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO. Bank umum juga dapat menjadi wakil amanat jika telah diregister oleh BAPEPAM. Yang ketujuh, underwriter adalah pihak yang bertugas untuk menjual sekuritas. Underwriter melakukan sebuah perjanjian dengan penerbit sekuritas sebelum menjual sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Kedelapan, pasar perdana, pasar di mana sekuritas pertama kali dikeluarkan dengan kerjasama perusahaan dan pemerintah. Dengan arti lain, pasar perdana penjualan perdana efek atau sertifikat yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa atau pasar sekunder. Yang kesembilan, pasar sekunder, tempat di mana pembeli dan penjual datang bersama untuk memperdagangkan sekuritas dengan teratur, melalui harga yang jelas bagi pihak penjual dan pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milania Fili Alfiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah yaitu kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal yang dilarang seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang mekanisme kegiatannya mengenai prinsip syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain: 1. Perjudian atau perdagangan yang dilarang. 2. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. 3. Produsen, distributor, atau penyedia barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Prinsip-prinsip pasar modal syariah menurut Punjo Winoto. Prinsip-prinsip pasar modal syariah antara lain: 1. Transaksi yang dilakukan atas harta yang memberi nilai dan menghindari setiap transaksi yang zolim. Setiap transaksi memberi manfaat dengan bagi hasil. 2. Uang sebagai alat tukar, bukan komoditas berdagang di mana fungsinya sebagai alat pertukaran nilai daya beli suatu barang atau harta. 3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik sengaja maupun tidak sengaja. 4. Dalam Islam, transaksi harus menanggung risiko. 5. Manajemen tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Aplikasi pasar modal syariah dalam pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan secara online menggunakan fasilitas Jakarta Automated Trading System. Perdagangan efek di bursa dilakukan oleh anggota bursa efek yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem. Adapun akad-akad dalam penerbitan efek syariah di pasar modal antara lain: A. Ijaro adalah perjanjian di mana pihak pemilik barang atau jasa berjanji kepada penyewa untuk menyerahkan hak dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah. B. Kafala adalah perjanjian di mana pihak penjamin berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain. C. Mudoroba adalah perjanjian di mana pihak yang menyediakan berjanji kepada pengelola usaha untuk menyerahkan modal dan pengelola berjanji untuk mengelola modal tersebut. D. Wakala adalah perjanjian di mana pihak yang memberi kuasa memberikan kuasanya kepada pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Kinerja pasar modal syariah Indonesia.
Dalam kinerja pasar modal syariah, terdapat indikator yang digunakan yaitu dengan menggunakan perkembangan instrumen-instrumen yang ada dalam pasar modal syariah. Instrumen-instrumen dalam pasar modal syariah. 1. Obligasi syariah dan suku, yaitu surat berharga sebagai instrumen investasi berdasarkan transaksi atau akad syariah yang melandasinya. Namun, suku bisa berupa ijarah, mudharabah, dan musyarakah. 2. Saham syariah. Dalam saham syariah terdapat kelompok Jakarta Islamic Index yang meliputi seleksi bersifat normatif dan finansial. Seleksi normatif yaitu kegiatan usaha emiten yang bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan seleksi finansial yaitu kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. 3. Reksadana syariah yaitu salah satu surat berharga yang dapat digunakan bank syariah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan jangka pendek syariah dari Bank Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.